Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi Republik Indonesia itu merupakan fenomena di mana masyarakat dengan euforia yang tinggi memasuki kehidupan yang merdeka, bebas dari penjajahan, bebas dari pengaruh feodalisme. Nah, sehingga nuansa anti-feodalisme itu sangat kentara pada masyarakat yang berasal dari masyarakat yang terpelajar maupun masyarakat yang bukan berasal dari golongan ningrat. Nah, yang terasa sekali ketika kemerdekaan itu diraih, ternyata bahwa muncul tuntutan bahwa seluruh bupati atau katakanlah bupati yang merupakan bupati terakhir yang keturunan bangsawan itu harus melepaskan kekuasaannya. Jadi seperti di Banyumas misalnya, Bupati Banyumas Sujiman Mertadirja Ganda Subrata harus melepaskan kekuasaannya sebagai Bupati Republik, ya, karena ia pernah menjadi bupati pada zaman Hindia Belanda, kemudian zaman Jepang dan zaman kemerdekaan. Tetapi seiring dengan semangat revolusi, maka Bupati Sujiman pun harus melepaskan jabatannya sebagai bupati. Tetapi rupanya Bupati Sujiman ini terpilih lagi. Jadi dia menjadi bupati pada zaman Republik gitu ya. Jadi saya kira ini termasuk contoh bahwa Bupati Banyumas ini adalah bupati yang dicintai oleh rakyatnya. Nah, begitu pula dengan Demang. Demang di Banyumas, di Kabupaten Banyumas, ketika mereka dilucuti dari kekuasaannya sebagai Demang dan desa Perdikan itu berubah menjadi desa biasa, maka di situ juga dilakukan atau diselenggarakan pemilihan kepala desa yang baru atau lurah. Nah, ternyata bahwa pemilihan lurah yang baru itu menghasilkan pemilihan, yaitu Demang-Demang yang lama berkuasa itu ternyata dipilih kembali oleh rakyatnya. Nah, tentu saja ketika Demang dipilih kembali oleh rakyatnya, maka ia berarti dicintai oleh rakyatnya. Jadi semangat revolusi memang semangat untuk mengubah banyak hal, tetapi bahwa rakyat ketika disuruh memilih pemimpinnya yang baru, mereka justru memilih pemimpin yang lama. Dan tentu saja di Kabupaten Banyumas ini merupakan suatu contoh bahwa Demang yang pernah berkuasa itu sering juga memihak ya kepentingan rakyat. Maka ketika mereka mencalonkan diri sebagai lurah, maka mereka terpilih kembali. Dan ini suatu fenomena yang berbeda sekali dengan di Kabupaten Purbalingga, khususnya Perdikan Cahyana. Demang-demang di revolusi diturunkan secara paksa dan piagam-piagam itu dicoblos dengan tombak-tombak, sehingga hal itu menunjukkan bahwa sebagai Demang mereka telah diakhiri dengan revolusi itu. Dan memang tidak ada Demang yang dicintai oleh rakyatnya karena berdasarkan peraturan atau adat istiadat Kademangan, memang Demang-demang di sana ada kecenderungan untuk
memberatkan beban hidup rakyatnya, karena rakyat di sana ya tentu saja semua penduduk perdikan tidak mempunyai hak milik terhadap tanah. Mereka hanya bisa memakai tanah yang dianggap tanahnya Demang itu. Dan Demang bisa berbuat semena-mena mengusir warga dari tanah yang mungkin mereka usahakan sendiri, misalnya dengan membuka hutan dan kemudian membuka sawah dan membangun rumah. Jadi Demang-demang di pasir, di Cahyana itu dianggap lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rakyat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.